Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar jemaat pada malam hari ini? Apakah kita semua sudah siap untuk ibadah di rumah kita masing-masing dalam ibadah keluarga? Walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tapi Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga kami bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah pada malam hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2020, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-43. Tema renungan pada malam hari ini, Allah mengasihi semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbedaan antara manusia merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Umat manusia terdiri dari berbagai etnis, latar belakang, historis, agama, pendidikan, status ekonomi, dan sebagainya. Tidak jarang keragaman ini terlalu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan pertikaian. Banyak orang mengabaikan bahwa semua orang memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama manusia dan sama-sama ciptaan yang dikasihi oleh Allah. Setiap orang Kristen juga perlu mewaspadai kecenderungan di atas. Berbagai perbedaan tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dapat kita baca dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Kasih seperti ini mencerminkan kasih Allah. Dia mengasihi semua manusia. Pembacaan Alkitab pada saat ini berbicara tentang bagaimana Allah mengasihi semua orang tanpa perbedaan. Melalui Rasul Petrus, Allah mau menyatakan bahwa semua orang dikasihinya. Semua orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya bangsa Yahudi saja yang akan diselamatkan. Allah berkenan kepada setiap orang yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran. Pada ayat yang ke-35. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini merupakan satu rangkaian dengan kisah pembaptisan Kornelius, orang Yahudi. Dapat kita baca para Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Orang-orang Yahudi menyebut orang non-Yahudi disebut sebagai bangsa tak bersunat. Di mata orang Yahudi, mereka digolongkan sebagai kalangan yang tidak beriman. Karena itu, mereka tidak pantas mendapatkan keselamatan dari Allah. Petrus adalah orang Yahudi tulen. Karena itu, sebelum Petrus bertobat dengan cara pandang hidup baru, ia berpikir dan bertindak sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, yaitu menghakimi bangsa lain. Setelah pembaptisan Kornelius, Petrus mengalami perubahan.
Ia sadar bahwa Allah di dalam Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Ayat yang ke-36. Karya Allah dalam Kristus bukan hanya bagi suatu bangsa, tetapi bagi seluruh bangsa di dunia. Allah bagi semua orang. Dan karena itu, gereja sebagai wujud dari tanda-tanda kehadiran Allah juga harus terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi atau terjebak dalam pemikiran-pemikiran dan tindakan yang sempit. Kasih Tuhan sungguh besar dan tidak pandang bulu. Jemaat Tuhan, barangkali saat ini kita di tengah bekerja sama dengan orang lain, berbeda jenis dan gaya pelayanan. Masing-masing unik, tapi tak perlu risau. Melalui karya Roh Kudus, Tuhan dapat mempertemukan pengalaman setiap orang berlainan untuk saling meneguhkan, juga saling memperkaya pengalaman rohani. Dalam kehidupan ini, kita memerlukan orang lain. Kita harus mampu berjalan bersama orang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Orang Kristen harus mampu mengelola perbedaan-perbedaan. Orang tua dan anak, saudara-saudara, suami istri, harus mampu mengelola perbedaan dan konflik. Jika demikian, kita harus mengasihi semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Mengapa sering kita sulit menerima orang lain? Mungkinkah karena orang-orang itu terlihat berbeda cara hidupnya jika dibandingkan dengan cara hidup kita? Mungkinkah orang-orang itu hidup bergelimang dalam dosa? Ataukah karena mereka membenci dan sering menyakiti kita? Firman Tuhan ini menunjukkan jika kita hanya mengasihi orang-orang tertentu saja, itu berarti kita belum sadar bahwa karena kasihnya, kita yang tidak layak sudah diangkat menjadi anak-anak Allah karena darah Kristus. Kita patut bersyukur karena hanya karya Kristuslah kita bisa datang kepada Allah dan layak disebut sebagai umat-Nya. Jemaat Tuhan, tugas kita sekarang adalah memberitakan anugerah itu kepada semua orang, lintas ras, suku, bangsa, dan bahasa, juga status kita. Marilah kita yakin bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dan itu termasuk diri kita sendiri. Tidak ada hak kita untuk menghakimi siapapun, baik diri sendiri maupun orang lain, bahkan menolak untuk mengasihinya. Karena kasih dan berkat-berkat Allah dinyatakan bagi semua manusia di dunia ini. Amin.